Baik, selamat pagi anak didik kami kelas 88. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Hari ini kita lanjut materi kita, masih dari bab 2, koordinat kartesius. Kemarin sudah kita bahas posisi titik pada koordinat kartesius. Nah, sekarang kita bahas posisi garis pada koordinat kartesius. Ini ya, posisi garis pada koordinat kartesius. Nah, posisi garis pada koordinat kartesius intinya nanti ada 3. Ya, ada dia sejajar, ada tegak lurus, dan ada memotong. Ya, memotong, tidak sejajar, tidak tegak lurus, tapi memotong di 2 titik. Oke. Nah, hubungan posisi garis pada koordinat kartesius bisa ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, lihat gambar yang pertama ini adalah garis sejajar. Ya, garis sejajar. Jadi ini sejajar, A dan B sejajar. Ini juga A dan B sejajar. Sejajar artinya jarak titik-titik yang bersesuaian sama. Ya, jarak titik-titik yang bersesuaian sama. Contohnya bisa kamu bayangkan pada rel kereta api. Nah, jadi rel kereta api itu sejajar, kedua relnya itu sejajar, ya. Nah, kemudian terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini garis A dan B sejajar dengan sumbu X. Jadi bisa kamu perhatikan garis A dan garis X dan sumbu X sejajar. Demikian juga garis B dengan sumbu X sejajar. Ya. Jaraknya tadi sama. Atau di gambar ketiga ini, garis A dan garis B sejajar dengan sumbu Y. Ya, sejajar dengan sumbu Y. Jadi jarak semua titik yang bersesuaian sama, baik dari A ke Y maupun dari B ke Y. Nah, kalau kedua garis itu sejajar, maka A dan B ini juga sejajar. Ya. Oke, kemudian untuk garis tegak lurus. Nah, ini garis tegak lurus, ada tanda sikunya. Ini juga garis tegak lurus, ada tanda sikunya. Atau bisa kamu bayangkan juga pada tanda salib. Ya, salib itu juga tegak lurus. Bukan silang ya, tapi salib. Salib tegak lurus. Oke. Nah, untuk contoh garis A dan garis B yang tegak lurus dengan sumbu X, ini bisa kamu lihat di sini. Jadi ada tanda siku ini, atau yang ini tanda siku. Ya. Jadi dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kalau tegak lurus dengan sumbu X, apa hubungannya dengan sumbu Y? Kalau kamu perhatikan, maka garis yang tegak lurus dengan sumbu X akan sejajar dengan sumbu Y. Ya, mirip seperti ini tadi. Sejajar dengan sumbu Y jadinya. Oke? Nah, demikian juga garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Ini garis tegak lurus dengan sumbu Y, ada tanda siku. Tegak lurus dengan sumbu Y, ada tanda siku. Nah, bagaimana hubungannya dengan sumbu X? Akan sejajar dengan sumbu X. Jadi mirip seperti ini jadinya. Ya, sejajar dengan sumbu X. Jadi itulah dia garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus. Jadi catatannya tadi, garis yang sejajar dengan sumbu X akan tegak lurus dengan sumbu Y. Atau garis yang sejajar dengan sumbu Y akan tegak lurus dengan sumbu X. Demikian sebaliknya. Oke, nah sekarang kamu perhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Ini 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y? Bagaimana tadi? Jawabannya adalah iya. Nomor 2, apakah garis yang tegak lurus dengan sumbu X pasti sejajar dengan sumbu Y? Iya, jawabannya juga iya. Yang ketiga, apabila ada garis memotong tegak lurus dengan sumbu Y, apakah garis itu juga pasti tegak lurus dengan sumbu X? Jawabannya adalah iya. Jadi tidak akan tegak lurus. Kalau sudah tegak lurus dengan sumbu Y, pasti sejajar dengan sumbu X, atau tidak tegak lurus dengan sumbu X. Jadi jawabannya adalah iya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan garis yang melalui titik tertentu. Misalkan di sini ada garis yang melalui titik 57 dan 00.
Kalau kamu perhatikan garisnya, kita perpanjang, nanti perpanjang pakai penggaris ya, maka garis ini akan memotong sumbu X dan sumbu Y di titik pusat ini. Ya, jadi memotong sumbu X dan sumbu Y di titik pusat O 0,0. Nah, demikian juga contohnya di sini, titik 34 dan 23, ya, garis yang melalui 34 dan 23. Kalau kamu perpanjang garisnya, maka akan memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y ini kemungkinannya di 01 ya, di sini. Kemudian di sumbu X di minus 10. Ya, minus 10. Nah, itulah dia garis yang melalui titik tertentu. Jadi dia bisa memotong sumbu X dan memotong sumbu Y kalau kedua titiknya apsis dan ordinatnya berbeda. Oke? Nah, sekarang di sini, nah ini perhatikan, buat nambah pemahaman, coba buat di kertas selembar, buat garis yang melalui 14 dan 32. Jadi mirip seperti ini tadi ya, ini atau ini. Nah, kamu hubungkan nanti apa hubungan garis itu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke? Nah, demikian dulu materi kita hari ini. Ingat tadi, materinya adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan catatan yang perlu diingat, garis yang sejajar sumbu X pasti tegak lurus sumbu Y. Garis yang sejajar sumbu Y pasti tegak lurus sumbu X. Demikian sebaliknya, garis yang tegak lurus sumbu X pasti sejajar sumbu Y. Garis yang tegak lurus sumbu Y pasti sejajar sumbu X. Nah, itulah kesimpulan kita hari ini. Nanti untuk soal latihannya bisa kamu pelajari di buku paket. Bisa kamu lihat di buku paket nanti ya untuk soal latihan. Nanti Bapak chat di grup kita. Untuk menambah pemahaman, kamu pelajari lagi materi yang di buku paket. Untuk catatan, ini kamu catat di buku ya semuanya. Yang di video ini kamu catat mulai dari atas. Ya, atau nanti Bapak fotokan. Nanti kamu catat di bukunya, sekalian kerjakan tugas, nanti Bapak chat di grup kelas. Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sekian dan terima kasih.